kecuali dia menjualnya borongan. Ya saya jual ya satu borongan ini tanah ini. Ini berapa borongan ini? Kurang lebih luasnya 1000 meter misalnya. Ternyata lebih. Maka lebih ini milik pembeli. Karena asalnya dia menjualnya bentuknya borongan. Ya. Maka itu milik pembeli. Tapi kalau seandainya dia menjualnya per meter dan dihargai tanah itu per meter, misalnya kan ada orang jual tanah ini apa namanya satu borongan, ya tidak pakai per meter. Ada orang menjual tanah per meter. Maka kalau dia jual tanahnya per meter dan ternyata lebihan tanah tersebut, ya maka lebihan itu adalah milik penjual. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru, babul ghasbi. Bab tentang masalah perampasan atau penjarahan. Disebutkan di dalam sebuah hadis an Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a shibran min al-ardi zulman tawwaqahu Allah iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin, muttafaqun alaih. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, niscaya Allah Subhanahu wa taala kalungkan pada lehernya 7 lapis bumi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini asalnya adalah ada sababul wurudnya, yaitu ada seorang wanita yang bernama Arwa binti Uwais. Dia mengaku-ngaku bahwasanya Sa'id bin Zaid, seorang sahabat yang mulia ini, telah mengambil tanahnya. Ya, jadi Arwa binti Uwais dia bilang sama orang dan mengaku bahwa Sa'id bin Zaid, sahabat ini, telah merampas hak tanahnya. Kemudian wanita ini pun mengadukan kepada Marwan ibn al-Hakam. Pada saat itu Marwan ibn al-Hakam seorang khalifah, ya, pada masa tersebut. Kemudian Marwan pun memanggil Sa'id bin Zaid. Apakah benar yang dikatakan oleh orang ini, bahwasanya engkau wahai Sa'id telah mengambil tanahnya, telah merampas tanahnya? Kata Sa'id bin Zaid, bagaimana saya bisa mengambil tanahnya, sedangkan saya sendiri pernah mendengar Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, man iqtata'a shibran minal ard, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, sampai akhir hadis. Beliau sebutkan hadis tersebut. Kemudian di akhir hadis beliau pun berdoa kepada Allah. Kata beliau, Allahumma in kanat kadhibah fa'mi basaraha waqtulha fi ardiha. Kata Sa'id bin Zaid, ya Allah, kalau seandainya wanita ini berbohong terhadap apa yang dia tuduhkan kepada saya,
maka butakanlah matanya dan matikanlah dia di tempat tanah yang dia kaku-kaku tersebut. Maka tidak berapa lama wanita itu pun buta. Dan wanita itu pun mati di tanah yang didoakan oleh Sa'id ibn Zaid tersebut. Ketika wanita itu berjalan, di situ ada lubang di tanah tersebut. Maka wanita itu jatuh ke lubang tersebut kemudian meninggal. Ini doa dari Sa'id bin Zaid. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebab urutnya hadis ini. Hadis ini menjelaskan pertama tentang masalah ghasab. Ghasab itu apa? Ghasab itu adalah mengambil, atau disebutkan di dalam bahasa pengertian para ulama ada al-istila al-haqqi ghairihi qahran bi ghairi haqqin. Mengambil hak orang lain dengan paksa tanpa hak. Jadi kita mengambil hak orang lain dengan paksa tanpa hak. Maka ini disebut dengan ghasab, merampas atau menjarah. Maka kalau seandainya ghasab itu dilakukan oleh seorang pemimpin waliul amr, dia mengambil tanah orang dengan hak, maka ini bukan ghasab. Misalnya ada orang kaki lima berjualan di pasar, mengganggu ketertiban umum misalnya. Kemudian gubernur, bupati dan semisalnya mengambil tanah tersebut dengan paksa, diusir misalnya untuk mentertibkan. Ini bukan ghasab, bukan menjarahkan, ini dengan hak. Tetapi ghasab itu adalah mengambil tanah orang lain tanpa hak secara paksa. Ini makna ghasab. Dan ghasab ini merupakan haram, perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Apa buktinya dosa besar? Karena Allah Subhanahu wa taala ancam dengan banyak ancaman. Di dalam hadis ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang melakukan ghasab tersebut diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dikalungkan pada lehernya 7 lapis bumi. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamah ila 7 aradin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa merampas tanah milik orang lain tanpa hak, niscaya pada hari kiamat dia akan ditenggelamkan ke dasar bumi yang 7. Allah tenggelamkan dia ke dasar bumi yang 7. Di dalam riwayat lain, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya akibat perbuatan ghasabnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata'a ardan zaliman laki Allah wa huwa alaihi ghadban." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil tanah milik orang lain secara zalim, maka dia bertemu kepada Allah sedangkan Allah berada murka kepadanya. Kemudian sampai Allah di dalam riwayat lain, sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang mengghasab ini menggali tanah itu sampai ke lapisan bumi yang 7. Subhanallah. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma rajulin zalama sibran minal ard kallafahu Allah azza wa jalla ay yahfirahu hatta yablugha 7 aradin summa yutawaqahu ila yaumil qiyamah hatta yufsala bainan nas." Kata Nabi, siapa saja mengambil tanah orang lain secara zalim walau hanya sejengkal, maka pada hari kiamat Allah menyuruhnya menggali tanah itu sampai 7 lapis bumi. Lalu ia dikalungkan kepadanya hingga diputuskan seluruh perkara manusia. Subhanallah. Bahkan orang yang mengambil tanah tanpa hak, Allah laknat dia, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'anallah man saraqa manarul ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencuri, mengubah-ubah batas tanah. Batas tanah diubah-ubah. Patokan tanah dia ubah-ubah. Maka Allah laknat dia. Karena dia ingin mengambil hak orang lain. Maka banyak sekali kalau kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
ancaman terhadap orang-orang yang mengambil tanah secara hak. Entah itu dia ubah patok tanahnya, walaupun tidak secara paksa, sehingga tanah itu masuk bagiannya. Dan ini sering terjadi di tempat kita. Ya, kadang-kadang ya satu tanah kadang-kadang ya banyak berlapis, ya sertifikatnya banyak berlapis. Ya, mengambil tanah orang tanpa hak. Ya, ini adalah sebuah ghasab. Ini adalah diharamkan di dalam syariat Islam. Baik. Kalau kita tahu hukum ghasab ini ada sesuatu yang diharamkan dan termasuk dosa besar, boleh tidak kita menggosok sesuatu yang haram? Contoh misalnya, ulun lihat ada pemuda-pemuda setiap sore nongkrong main remi. Ulun tahu kartu reminya disimpan di mana. Akhirnya ya saya lihat ketika saya lewat ya pemuda tersebut saya ambil kartu reminya. Ya kartu dadunya misalnya. Karena dia berbuat maksiat. Boleh tidak demikian dilakukan? Kita mengambil punya orang tetapi yang kita ambil itu adalah sesuatu yang maksiat. Atau orang misalnya ya melakukan hal yang Allah haramkan, ya dia makan babi misalnya, dia seorang muslim memakan babi, ketika dia makan babi saya ambil babinya, saya bawa pulang, ya, karena dimakan saya ambil, ya, demikian, ya. Apa hukumnya? Boleh apa tidak demikian? Jawabannya adalah tidak boleh, ya, kecuali Anda memiliki kekuatan, ya, memiliki wilayah, memiliki kekuasaan. Kalau Anda mengambil punya orang tanpa hak, walaupun itu ada sesuatu yang haram, sedangkan Anda tidak memiliki wilayah, tidak memiliki kekuasaan, maka tidak boleh. Taib. Bagaimana kalau seandainya antara suami istri? Seorang istri misalnya lihat suaminya ketujuh mengisap rokok terus, berokok terus tiap hari. Kebetulan sang istri ini adalah atlet lulusan karate. Suaminya kedua ini macam-macam. Iya. Kalau macam-macam dipukahnya. Iya. Apa boleh tidak sang istri mengambil rokok suami kemudian dipatah-patahkan? Iya. Suaminya kalau melawan, iya dikuntaunya. Iya. Apa hukumnya? Boleh apa tidak demikian? Ya, apa tidak boleh di dalam syariat Islam? Di sang istri melakukan ghasab, ya, mengambil tanpa hak, ya, mengambil tanpa hak suaminya. Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Kalau seandainya menimbulkan mudarat yang banyak, ya, menimbulkan mudarat yang banyak. Karena sang istri itu di bawah kekuasaan suami, ya. Maka kalau inya hendak mematahkan rokoknya minta izin dengan baik-baik. Ulun patahkanlah rokok pian, ya. Kalau diizinkan inggi silahkan. Nah itu suami yang luar biasa. Iya. Tetapi diambil dengan secara paksa dan semisalnya, maka ini tidak boleh. Walaupun itu adalah sesuatu perbuatan maksiat. Iya. Kenapa? Karena akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka tidak boleh seorang melakukan ghasab demikian. Kemudian, kalau seandainya ada seorang menggosok tanah, misalnya Masjid Baitur Rahman, ingin memperluas masjidnya, tetangga sebelah kadang mau menjual misalnya, ya. Tetangga sebelah kadang menjual dan orangnya kadang tahu kemana, ya. Orangnya kadang tahu kemana, ditelepon kadang dia angkat apa macam, akhirnya kayaknya kadang ada jual orang ini, kita luasi aja masjid, bismillah dah. Kayaknya kalau ingin menuntut kayaknya belakangan, ya. Yang penting bangun dulu. Akhirnya dia luasi masjid tersebut, mengambil tanah orang. Ini masjid untuk dibangun masjid. Taib. Apa hukumnya kita sholat di masjid tersebut? Di masjid, di tempat dibangun bukan tanah miliknya. Ya. Apa hukumnya? Sah tidak sholat seorang muslim di tanah yang dia ghasab? Atau seseorang memiliki tanah yang bukan haknya, dia bangun masjid, dia bangun musalla, dan kita sholat di sana, apa hukumnya? Maka dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Para ulama menjelaskan bahwasanya tanah yang digosok kemudian didirikan padanya tempat sholat, sebagian ulama dan ini madhab Imam Ahmad tidak sah sholat di sana.
Tidak sah salat di sana. Ya, karena kata beliau larangan menggosok, dan maka kita tidak boleh salat di tanah yang digosok tersebut. Sebagian ulama lain tidak, mengatakan salatnya sah. Ya, tapi perbuatan yang dilakukan adalah berdosa. Perbuatan menggosok tersebut berdosa. Maka salatnya sah kata mereka. Kenapa? Karena perintah dan larangan tidak datang pada satu masalah. Maksudnya gimana? Perintah untuk salat datang dari dalil yang lain. Larangan menggosok datang dari dalil lain, tidak pada satu masalah. Berbeda hanya dengan masalah menjual atau jual beli pada hari Jumat. Maka orang berjual beli pada hari Jumat itu jual belinya tidak sah. Ya, siapapun kada sah. Sebesar apapun nominal jual beli yang dilakukan, maka jual beli tidak sah kalau dilakukan pada azan Jumat, pada salat Jumat. Apa bedanya antara ini dengan masalah ghasab tadi? Beda. Karena di dalam salat Jumat, larangan dan perintah datang pada satu masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jika kalian dipanggil ya pada hari Jumat untuk melaksanakan salat, bersegeralah kata Allah. Diperintahkan untuk salat Jumat. Kemudian apa? Larangannya datang tanya, wadarul bai', tinggalkan jual beli. Perintah dan larangan datang pada satu masalah. Maka kalau ada perintah dan larangan datang pada satu masalah, maka jika orang melakukan hal tersebut, maka ibadahnya batal. Ya, perbuatan yang dilakukan di sana batil. Adapun ghasab ini tidak. Perintah ghasab datang dari perintah yang lain, perintah salat datang dari perintah yang lain. Larangan ghasab datang dari perintah yang lain. Ya. Perintah salat datang dari hadis yang lain. Oleh karena itu, jumhur ulama melihat bahwasanya orang yang salat di tanah ghasab salatnya sah. Ya, tetapi perbuatan yang dia lakukan adalah berdosa. Orang mencuri tanah atau mengambil tanah orang lain, kemudian dia didirikan rumah, kemudian dia apa? Dia salat di dalam rumahnya. Apa hukum salatnya di dalam rumahnya? Insya Allah salatnya sah, tidak batal, tetapi dia melakukan perbuatan dosa. Baik. Hadis ini memiliki banyak faedah. Di antaranya adalah faedah dari hadis ini adalah menjelaskan, pertama, seseorang ya ketika memiliki sebuah tanah, maka yang dia miliki itu tidak hanya permukaannya saja, tetapi apa yang ada di dalam tanah tersebut milik dia. Ya. Apa yang ada di dalam tanah dan apa yang ada di atas itu milik dia. Maka kalau ada orang menjual tanah misalnya, kemudian Anda beli tanah tersebut, ya, kemudian kata penjualnya, adapun yang di dalam tanah itu aku jualnya di atasnya ya. Ya. Adapun apa yang ada di dalam tanah ikam dapat napa itu aku. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena ketika kita membeli sesuatu tanah, apa yang ada di dalamnya milik kita. Termasuk apa yang ada di atas itu milik kita. Kalau ada orang menjual tanah, kemudian ikam kada boleh membangun lebih dari 10 meter. Karena di atas itu milik aku. Tidak bisa. Karena apa yang ada di bawah dan apa yang di atas itu milik orang yang memiliki tanah tersebut. Makanya di dalam hadis ini ditanamkan sampai ke 7 lapis bumi, menunjukkan bahwasanya itu adalah milik dia. Ya, itu adalah milik dia. Karena dia dihukum mengambil tanah orang tersebut sampai 7 lapis bumi, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa yang ada di dalam tanah itu milik orang yang mempunyai tanah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya pemilik tanah boleh menggali apa yang ada di tanahnya. Mau hendak digali sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya boleh. Itu haknya dia. Karena tidak ada larangan di dalam hadis ini. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, hadis Anas. An Anasin radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana inda ba'di nisaihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin ma'a khadimin laha biqas'atin fiha ta'amun faqasaratil qas'ah fadammaha wa ja'ala fiha at-ta'am wa qala qulu wa dafa al-qas'ata as-sahihah lirrasul wa habasa al-maqsurah
Rawal Bukhari wa Tirmidzi. Wa samma ad-daribah Aisyah. Wa zad faqala Nabi sallam ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina'in. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya tatkala Nabi sallam berada di salah satu seorang istri beliau, salah seorang ummul mukminin, mengirimkan pembantunya untuk membawa sepiring makanan. Lalu istri Nabi SAW tersebut memukul tangan si pembantu sehingga piringnya pecah. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan pecahan piring tersebut dan meletakkan makanan di atasnya. Lalu bersabdalah, makanlah. Lantas beliau memberikan piring yang bagus dan menyimpan piring yang pecah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi. Dalam riwayat Tirmidzi menyebutkan nama istri yang beliau yang memukul yakni Aisyah. Lantas dia menambahkan Rasulullah SAW bersabda, makanan harus diganti dengan makanan dan bejana harus diganti dengan bejana. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bercerita tentang masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari didatangi oleh seorang tamu di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika tamu ini datang, dan tentunya rumah istri Nabi itu berdekatan, semuanya berdekatan. Sebagian istri Nabi tahu ada tamu yang datang, maka salah satu dari istri Nabi berinisiatif mereka mengirimkan pembantu untuk mengasih makanan. Maka datanglah pembantu ini membawakan makanan yang ada di piring. Melihat hal demikian Aisyah pun marah. Ini di rumahnya. Kok bisa-bisa ya istri lain mengasih makanan. Maka ketika pembantu itu datang membawa makanan ingin diletakkan ke tamu, Aisyah keluar tangannya dari balik hijab memukul tangan pembantu tersebut. Maka tangan pembantu tersebut ketika dipukul Aisyah pecah ya piring tersebut. Maka ini tentu pemandangan yang luar biasa. Kalau kita sebagai laki langsung kita ikam aku talak sudah. Iya. Ini pemandangan yang luar biasa. Kenapa? Karena Nabi SAW di hadapan tamunya. Kemudian Aisyah memukul tangan pembantu tersebut. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Di dalam sebagian riwayat Nabi mengomentari komentar yang sangat indah. Kata Nabi SAW, gharat ummukum. Sesungguhnya ibunda kalian sudah tercemburu. Kata Nabi SAW. Ibunda kalian cemburu. Maka jangan marah kalian. Itu ibu kalian yang cemburu. Ya, maka tidak boleh marah kalian sebagai seorang tamu. Ya, karena yang cemburu ini adalah ibunda kalian. Ya, di sini kata para ulama menunjukkan bahwasanya cemburu itu adalah sesuatu yang wajar ya pada seorang wanita. Maka bohong besar kalau wanita dia dipoligami tidak cemburu itu bohong besar. Kalau dia tidak cemburu berarti dia tidak cinta lagi sama suaminya. Ya. Ulun kenapa Pak bini ulun laki ulun dipoligami, ulun biasa-biasa aja. Ima dia berbohong, imnya kada hendak lagi lakinya ada ampihan. Iya. Iya. Maka itu sifat wanita yang Allah berikan ya kepada setiap wanita ya. Ini ummahatul mukminin, wanita terbaik di dunia. Wanita terbaik di dunia. Tidak ada wanita terbaik ya. Ya, ummahatul mukminin kita jauh di bawahnya. Belum memiliki sifat cemburu. Maka cemburu ini ada sifat wanita dan itu wajar. Orang kalau berpoligami istrinya cemburu dan itu wajar. Dan seorang suami tidak boleh marah ya. Kalau suaminya marah apa macam berarti dia tidak siap untuk berpoligami. Kenapa? Karena itulah tabiat wanita yang Allah jadikan. Ya sebagaimana laki-laki itu suka wanita, ya. Maka seperti pula wanita dia pencemburu. Ya, cemburu kalau ada orang yang ya menyainginya. Maka di sini Aisyah cemburu. Kata Nabi SAW, gharat ummukum. Ya, telah cemburu ibunda kalian. Kemudian syahidnya di dalam hadis ini, Nabi SAW ketika Aisyah memukul tangan pembantu tersebut, ini syahidnya. Kenapa Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini dalam masalah ghasab? Ketika Aisyah memukul tangan pembantu tersebut, Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, ta'amun bi ta'am, ina'un bi ina. Kata Nabi SAW, hai Aisyah, makanan dengan makanan. Kamu telah merusakkan makanan ini. Harus kamu ganti, kata Nabi SAW. Ina'un bi ina. Ya, bejana dengan bejana. Engkau telah memecahkan piring ini, ganti dengan piring kamu. Ya.
Nabi SAW hukum Aisyah dengan apa? Cuma dengan mengganti makanan dengan makanan, ya. Kemudian piring dengan piring. Di hadis ini Nabi pun mengambil piring tersebut, ya, kemudian disimpan oleh Nabi SAW. Maka kata para ulama, kalau ada seseorang merusakkan barang orang lain, yang dilakukan Aisyah ini apa? Bighairi haq, tanpa hak. Ya. Ketika seseorang melakukan perusakan barang orang lain, ya, maka barang itu rusak, maka harus dia ganti. Harus dia ganti. Imma dia ganti dengan yang serupa, dan itu secara asal kita ganti dengan secara serupa, ataukah kita menilai harganya. Maka misalnya pian hamuk, ya, atau di rumah misalnya lagi disarikan non bini misalnya, akhirnya bini sarik ditawak laki nyom piring misalnya, ya, pecah piring tersebut, maka harus mengganti nggak? Harus mengganti. Yaitu haknya punyanya suami, kecuali suaminya memaafkan. Maka sesuatu yang dirusakkan itu harus diganti dengan hal yang sama. Ustadz, apakah harus baru? Tidak. Kalau lama ya ganti dengan yang lama. Kalau yang baru ya ganti dengan yang baru, harus sama. Jika tidak ada yang serupa, maka diganti dengan yang semisal atau dengan harga yang sesuai. Kemudian yang rusak itu milik siapa? Ketika yang rusak pecah tadi, itu milik siapa? Apakah milik orang yang merusakkannya, ataukah milik orang yang punya dari asal? Di dalam hadis ini Nabi SAW ambil, ya, Nabi SAW simpan rusak tersebut. Maka ini kata para ulama menunjukkan ketika kita merusakkan sesuatu dan kita ganti, yang rusak itu milik kita. Setelah kita ganti, maka yang rusak itu milik kita. Ya, pian memakai sesuatu atau merusak barang orang lain, kemudian pian ganti, maka barang yang rusak itu milik siapa? Milik kita. Tidak ada masalah. Kita gunakan lagi atau pian pakai, pian jual, maka itu tidak mengapa. Di sini Nabi SAW, ya, mengambil piring yang rusak tersebut. Tidak Nabi kasihkan kepada Ummi Salamah. Dikatakan yang mengirim makanan itu adalah Ummi Salamah. Maka Nabi SAW ambil, tidak dikasihkan kepada Ummi Salamah. Ini menunjukkan barang yang kita rusakkan, maka itu menjadi milik kita. Kemudian di dalam hadis ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya, ya, pertama, ya, bahwasanya ketika kita, ya, ingin menjelaskan kepada seseorang, maka tidak perlu menyebutkan nama pelaku. Kalau seandainya tidak membutuhkan, ya. Artinya Anda menceritakan sesuatu, ya, kejadian, ada orang yang merusak semacam ini. Kalau seandainya tidak membutuhkan menyebutkan nama orang, maka tidak perlu disebutkan. Karena pada asalnya aib itu ditutupi. Maka tidak perlu seseorang menyebutkan sesuatu nama. Kalau seandainya tidak perlu disebutkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah disyariatkannya, dianjurkannya seorang itu menghadiahkan makanan. Di sini istri Nabi SAW, ya, beliau menghadiahkan makanan kepada Nabi SAW di tempat istri yang lain. Di sini kata para ulama, boleh ketika suami itu berada di giliran istri yang lain, boleh istri yang lain itu, ya, walaupun tidak dapat giliran, boleh dia memberikan makanan kepada suaminya. Karena yang diminta giliran itu adalah bermalam. Adapun masalah memberikan makanan, menservis makanan, menyetrikakan baju suaminya di tempat istri yang lain, maka itu tidak ada masalah. Maka ini tidak dilarang. Ya. Di sini Ummi Salamah tidak dilarang oleh Nabi SAW ketika beliau memberikan hadiah makanan ketika Nabi berada di rumah Aisyah. Maka tidak mengapa ia memberikan makanan. Ya. Seharusnya para wanita itu senang kalau seandainya ada madu yang lain memberikan makanan, kada uyu memasak. Ya. Tetapi subhanallah wanita tidak senang dia. Ya, tidak senang. Padahal sebetulnya secara fitrah itu senang. Ya, ibarat ibu-ibu, ya, ummahat, ada orang, ya, memberikan, ya, wong Solo misalnya datang, kada mau masak lagi.
Kada memasak lagi di rumah. Pada asalnya demikian. Ya. Tetapi itulah kecemburuan wanita. Ya. Maka di dalam hadis ini diperbolehkan seseorang untuk apa? Menghadiahkan, dan ini bukan sesuatu yang dilarang di dalam syariat ketika orang itu memiliki banyak istri lain, boleh dia menghadiahkan kepada suaminya walaupun suaminya tinggal di tempat istri yang lainnya. Kemudian di dalam hadis ini ya menjelaskan bahwasanya hadiah itu halal bagi Nabi dan keluarganya. Ya. Bahwasanya Nabi SAW beliau itu menerima hadiah. Ya. Bahwasanya Nabi SAW itu menerima hadiah. Kita tahu Nabi dan keluarga beliau itu tidak boleh menerima sedekah. Sedekah haram untuk Nabi dan keluarga beliau. Kenapa diharamkan? Pertama, sedekah dan zakat itu dari sesuatu yang kotor, dari harta manusia. Maka tidak layak dikasihkan kepada Nabi dan keluarganya. Yang kedua, Nabi dan keluarga beliau mendapatkan fai. Fai itu adalah nisbah ketika pada peperangan. Jadi ketika ada harta rampasan peperangan, di antara ghanimah, harta rampasan peperangan itu ada beberapa nisbah ya dikasihkan kepada keluarga Nabi yang disebut dengan istilahnya fai. Ya, maka itu dikasihkan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan ini mereka tidak dapat zakat, tidak dapat sedekah. Makanya para ulama berselisih zaman sekarang. Sekarang ini tidak ada peperangan. Sekarang ini tidak ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Kemudian ketika tidak ada peperangan, maka tidak ada ghanimah di sana. Apakah boleh keluarga Nabi ketika tidak ada peperangan mereka menerima sedekah atau tidak boleh? Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Intinya Nabi SAW dan keluarga beliau boleh beliau ya menerima hadiah. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwasanya ya, tentang ya, kecemburuan yang terjadi pada wanita-wanita yang mulia. Ya, bahwasanya sifat cemburu itu adalah sifat yang terjadi pada kaum wanita. Dan itu bisa terjadi pada wanita-wanita yang soleha. Bukan berarti dia cemburu, dia marah, itu dia menjadi tidak wanita soleh, tidak. Itu sifat yang Allah jadikan pada hati manusia. Dan perlu diingat bahwasanya setiap permasalahan rumah tangga yang ada, baik itu emosi, marah, ya, sedih, sakit hati dan semisalnya, itu semuanya penggugur dosa. Jadi kalau Anda sering bermasalah sama pasangan Anda, yakini itu adalah sebagai penggugur dosa Anda. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syaukatil lati yusyakuha illa kaffarallahu bi khatayah." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa dari rasa letih, rasa sedih, rasa gelisah, rasa gundah, ya, sampai duri yang menyakitinya, kecuali semuanya itu, kata Nabi SAW, sebagai penggugur dosanya. Maka ini bedanya rumah tangga orang yang beriman, rumah tangga orang yang bertakwa dengan rumah tangga orang yang tidak beriman, dengan rumah tangga orang yang tidak bertakwa. Permusuhan yang terjadi di rumah tangganya, percekcokan, pertikaian, perkelahian di dalam rumah tangga orang beriman dan bertakwa, itu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu harus Anda yakini. Bertengkar istri misalnya, suaminya berkata sesuatu kepada istrinya, kemudian istrinya sedih. Ya, berhari-hari ya sedihnya. Maka kesedihannya itu sebagai penghapus dosanya. Atau seorang istri misalnya melakukan sesuatu tindakan yang menjadikan suaminya sedih, sarik misalnya, ya, kecewa terhadap istrinya misalnya, maka itu adalah sebagai penghapus dosa. Ya, ini bedanya rumah tangga yang beriman, bertakwa. Jadi jangan kita bayangkan rumah tangga orang yang beriman, bertakwa itu tidak ada retak. Tidak ada. Semua rumah tangga itu pasti memiliki masalah, termasuk di dalam rumah tangga Nabi SAW. Tetapi bedanya apa? Rumah tangga orang beriman itu mendatangkan kebahagiaan setelahnya. Makanya kalau terjadi permasalahan, ya, setelahnya itu apa? Lebih cinta lagi, ya, lebih bahagia lagi. Pas bermaafan terasa seperti pengantin baru lagi. Iya. Ya, maka itu rumah tangga orang yang beriman, rumah tangga orang yang
bertakwa. Beda dengan orang yang bermaksiat. Ya, beda dengan orang yang suka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah tangganya permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya itu akibat perbuatan dosanya. Maka subhanallah ya, kalau Anda lihat kadang-kadang perceraian ya di tempat kita ini, kadang-kadang kalau Anda perhatikan permasalahannya permasalahan sepele. Secara otak kita tidak mungkin bercerai. Secara otak kita tidak mungkin bercerai. Bini kadang menyetrikakan baju, lakinya syarikan putalak. Iya. Ya, kada ingat menyucikan baju, kada ingat masalah-masalah kayak itu aja. Cerai, ya. Marah lakinya bercerai, ya. Kadang-kadang masalah yang sepele. Maka sebetulnya permasalahan dalam rumah tangga itu bukan besar dan kecilnya masalah. Tapi permasalahan terbesar di dalam rumah tangga itu adalah kita ini diberi taufik atau tidak oleh Allah untuk menyelesaikan rumah tangga kita. Itu permasalahannya. Jadi ukurannya itu bukan besar masalah rumah tangga. Sebesar apapun masalah, kalau orang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menyelesaikannya. Makanya Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Sebesar apapun masalah kita, Allah jadikan mudah masalah tersebut. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah mudahkan semua urusannya. Maka ya di dalam rumah tangga itu yang terbesar adalah ya seseorang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting di dalam rumah tangga. Jadi permasalahan itu bukan kecil dan besarnya masalah. Sebesar apapun masalah atau sekecil apapun masalah, kalau kita tidak diberikan taufik oleh Allah, maka kita tidak bisa menyelesaikannya. Dan sebaliknya, sebesar apapun masalah, kalau kita diberikan taufik oleh Allah, ya maka kita bisa menyelesaikannya, dan seringkali berujung pada kebahagiaan ketika ada masalah di dalam rumah tangga tersebut. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah ya, semakin wanita itu cemburu, semakin besar cintanya pada suaminya. Maka kalau Anda punya istri pencemburuan, yakini istri Anda itu sangat mencintai Anda. Sedikit-dikit dia cemburu. Ya. Ada orang ya menelpon Anda, ya nomornya kada jelas, kada tahu, ini betakun siapa tuh, betakun binian kelakian kah? Ya. Maka itu tanda wanita itu sangat cinta sama Anda. Ya. Ya, maka ya kadang-kadang ya bapak-bapak ini saking bingungnya dicurigai istrinya, akhirnya mungkin ada nama perempuan dikunai namanya Abu. Ya. Biar bingung sudah. Kalau istrinya kalau lihat ada telepon muncul Abu, sudah tenang istrinya. Ya, oh ini Abu, ini berarti lain binian. Ya. 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 Maka dan laki-laki harus paham, semakin wanita itu semakin dia cemburu, itu menunjukkan dia semakin cinta pada suaminya. Dan sifat cemburu pada wanita kemudian menimbulkan perangai yang kurang, menimbulkan tindakan-tindakan yang kurang bagus misalnya, maka itu tidak tercela. Jadi wanita cemburu kemudian menimbulkan perangai yang kurang bagus, itu tidak tercela. Kenapa? Karena kecemburuan yang berlebihan itu hilang akalnya. Ketika hilang akalnya, melakukan perbuatan yang kurang bagus itu tidak tercela. Contoh misalnya, bini pian cemburu lawan pian, akhirnya pecahkan piring misalnya. Apakah itu tercela? Tidak tercela. Dia dimaafkan di dalam syariat. Kenapa? Karena kecemburuan besar itu menutupi akalnya. Padahal apa? Dipecahkan piring. Selesailah masalah, tidak selesai. Tidak selesai masalahnya. Tetapi kenapa? Karena dia hilang akalnya. Tertutupi dengan kecemburuan tersebut. Tetapi itu bukan sesuatu yang dicela di dalam syariat. Kenapa? Karena itu dimaafkan. Sebagaimana Nabi SAW memaafkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang sudah tertutup, ya, maka hal itu dimaafkan di dalam Islam, ditolerir di dalam agama Islam. Dan seorang suami tidak boleh marah. Ya, seorang suami tidak boleh marah. Ya. Istrinya misalnya mungkin ngambek, tidak mau menyetrikakan bajunya, setrika pian sorongan situ. Iya misalnya. Istrinya kadang mau menyucikan bajunya, akibat dia cemburu, maka itu bukan sesuatu yang tercela. Karena itu sesuatu yang dimaafkan. Tapi bini ulun ini tiap hari kayak itu tadi misalnya. Nah ini lain, ya. Ini pengoler namanya. Ya. Tetapi kalau disebabkan karena kecemburuan, maka itu tidak dicela di dalam syariat Islam. Wallahu taala alam, mungkin itu saja
yang ulun bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Itu kan misalkan aku tanah dulu kok, nah jalan pemerintah asal rumah anak kerja misalkan di atas sedikit ekspektasi, cuman pemerintah ini kan aku di bawah kan lah, harganya misalkan 100 juta, pemerintah 400, cuman kan ya karena pemerintah terpaksa, ini kan menjual harga 400, termasuk lah pemerintah ini yang merampas sampul misalkan itu negara kan sudah besar. Yep, ya setahu saya kalau yang punya tanah kada setuju, pemerintah nggak bisa ngambil, nggak bisa secara paksa. Ya biasanya negosiasi, wallahu taala alam ya. Tetapi setahu saya demikian. Kalau misalnya pemilik lahan tidak mau menjual dengan biasanya tidak bisa, ya tidak bisa. Tetapi kalau pemilik lahan tersebut diambil secara paksa, ya maka itu tidak boleh. Itu termasuk mengambil harta orang lain walaupun itu dari pemerintah. Kalau dia mengambil secara paksa, ya siapa? Tidak boleh, hak orang lain tidak boleh diambil secara paksa. Tapi setahu saya wallahu taala alam, ya tetap ya tidak bisa dikuasai tanah tersebut kecuali yang punya tanah ini setuju, ya. Wallahu taala alam. Taib. Ada lagi yang lain? Apabila kita punya mobil, nggak punya hak sendiri. Kalau kita parkir mobil itu di depan rumah di jalan umum, secara aman. Pertama, kalau dia memarkir di jalanan umum, kalau itu aturan pemerintah tidak boleh, maka tidak boleh dia parkir di sana. Berdosa dia. Ya berdosa. Berdosanya dari sisi apa? Dia tidak taat terhadap aturan pemerintah. Aturan pemerintah dari segi perbuatannya mubah itu harus ditaati. Termasuk untuk kemaslahatan umum. Tapi bagaimana kalau parkir di depan rumah orang? Ya, di depan bahu jalan misalnya. Ya bahu jalan rumah orang biasanya ini rumahnya sing ganalan, sing panjangan, sing lebaran, parkir aja kada apa-apa. Ya kenapa? Karena aku bahari mantan preman di sini, so takut aja nya. Ya kan demikian, kadang-kadang demikian. Kadang sebagian orang itu parkir di depan rumah orang. Boleh apa tidak perbuatan tersebut? Tidak boleh, harus izin. Kita harus izin kepada pemilik rumah. Kalau seandainya dia mengizinkan, maka alhamdulillah. Kalau seandainya tidak diizinkan, kayak apa Ustaz? Maka pian bongkar ya rumah pian untuk ulah parkiran. Ya kalau seandainya tidak ada parkiran di tempat rumah kita. Wallahu taala alam. Taib. Silakan. Ini terjadi di keluarga kami, saudara saya, istrinya, itu berlebihan. Misalnya yang namanya pemimpin proyek, kan memang akhir-akhir tahun itu harus lembur. Jadi laporan proyek itu sampai berjilid-jilid, tinggi sekali. Jadi istrinya ini kadang suaminya sudah mau keluar pulang kantor, kan mau keluar, sudah disetrika semua pakaiannya, mau berangkat, apalagi pemeriksaan kan bahaya sekali. Sudah mau berangkat, ini pakaian yang sudah disetrika tadi direndam semua Ustaz. Dia tidak bisa keluar. Berlebihan sekali. Bagaimana tidak bisa keluar, lakian kan harus keluar. Yang seperti ini apa wajar jadi pertengkaran luar biasa karena karirnya ini suami terhambat sama sekali. Iya. Ini apa bisa ditolerir seperti ini Ustaz? Yang pertama. Kemudian yang kedua, di kami tempat tinggal itu ada RT-nya kan tegas sekali. Misalnya ada di situ dicurigai ada judi tersembunyi apa, RT-nya dia segel rumah itu. Apa boleh Ustaz tingkat RT menyegel? Kalau bupati kan memang dia punya perda. Kalau tingkat RT RW apa boleh Ustaz? Ya itu aja. Baik. Pertama, bagaimana seorang istri yang begitu cemburu, ya begitu cemburu, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang gak masuk akal. Maka cemburu itu ada dua, ada yang beralasan, ada yang tidak beralasan. Kalau seandainya cemburu ini tidak beralasan, tidak ada bermasalah, maka ini penyakit. Ya penyakit, tidak ada masalah, tidak apa-apa, cemburu. Ya apa macam, maka ini penyakit. Ya ini yang tidak ditolerir. Ya kenapa? Karena ini tidak ada alasannya.
Suaminya datang berangkat pagi, balik sore, emang kayak gitu jam kerjanya. Tiba-tiba istrinya cemburu, ya, cemburu. Maka ini sesuatu yang harus diperbaiki, ya. Tetapi kalau cemburunya beralasan curiga, ya, kemudian takut suaminya, ya, diambil orang, ya, takut suaminya, ya, nikah lagi dan semisalnya, akhirnya dia cemburu, maka tidak ada masalah. Ya, dia tidak ada masalah dia melakukan, misalnya ini bukan saya membolehkan ibu-ibu melakukan tindakan, ya, pas balik, ya, karena papa aja usahakan cemburunya ditolerir ini macam. Akhirnya suami dikunci kada masuk rumah, ya. Ya. Anda, tetapi ini adalah sesuatu yang dimaafkan, dia tidak berdosa akibat perbuatan dia demikian. Ya, kenapa? Karena akalnya tertutup. Ya, maka ini ketika dia ada alasannya dia cemburu, maka tidak ada masalah. Kalau tidak beralasan, semacam tadi lakinya emang normal, ya, semacam itu pulangnya sekian kemudian nih, maka ini dia berbuat zalim kepada suaminya, maka ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh. Adapun masalah kedua, RT menyegel, ya, rumah orang. Kalau dia tidak punya wewenang demikian, maka tidak boleh. Ya, kalau dia tidak punya wewenang kemudian dia segel punya rumah orang, sedangkan dia tidak punya wewenang, maka tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Wallahu taala alam. Baik. Kita baca soal kertasnya. Assalamualaikum Ustadz, kami beli tanah bersertifikat dan kami dirikan rumah. Setelah sekian lama ada orang datang membawa sertifikat yang alamatnya di rumah kami. Dan sekarang orang tersebut meminta ganti dengan uang yang tinggi. Sudah ke BBPN, memang alamat sertifikat kami dan sertifikat orang itu sama, terlapis. Dan sampai sekarang masalah tersebut belum selesai. Kami sudah berusaha mengganti tanah dengan ukuran yang sama di sebelah rumah, tapi orangnya tidak mau. Ustadz, apakah kami termasuk dalam hadis Ustadz jelaskan tadi? Apa yang kami lakukan Ustadz? Kami sangat takut karena terkena hadis tersebut. Pertama, Anda tidak termasuk di sini karena Anda membeli secara legal dengan bersertifikat. Pertama, yang salah ini adalah orang yang melapis sertifikat tersebut. Sedangkan Anda itu tidak salah dalam kondisi semacam ini. Poin yang pertama. Poin yang keduanya adalah diselesaikan di pengadilan. Diselesaikan di pengadilan. Maka nanti apa keputusan BPN? Kalau seandainya yang menang itu adalah Anda, maka Anda tidak ada masalah. Maka Anda tidak perlu Anda mengganti, tidak perlu Anda membelikan dia tanah lagi. Kalau Anda yang dimenangkan. Kalau seandainya Anda yang dikalahkan di pengadilan, ya, di BPN Anda dikalahkan, maka tentu, ya, orang yang menjuali Anda dahulu sertifikat itu harus mengembalikan uang Anda. Ya, dia harus mengganti rumah yang Anda bangun. Ya, kalau seandainya, ya, rumah dan orang yang mengambil tanah tadi dan ada rumah di atasnya, nanti kita jelaskan. Jadi orang menggosok tanah, kemudian sudah dibangun rumah atasnya. Maka rumah itu milik siapa? Rumah itu adalah milik yang membangun. Tetapi kalau seandainya rumah itu dihancurkan, rusak, tidak bermanfaat, maka disuruh yang punya tanah ini untuk membelinya. Ya, untuk dia membelinya tentu dengan harga yang standar. Nanti kita ada pembahasannya. Ya, hadis berikutnya, ya, ada kasus di zaman sahabat, ya, mereka ada orang menggosok tanah, kemudian ditanami tanaman di atasnya. Ya, nanti ada hadis Rafi' bin Khadij. Ya, maka intinya orang yang misalnya orang tadi yang mengaku sertifikat tadi dia menang di pengadilan dan tanah itu sudah Anda bangun rumah, maka disuruh yang menang tadi itu untuk mengganti rumah Anda. Ya, disuruh hakim menyuruh dia dan hakim harus menyuruh dia untuk mengganti rumah Anda, entah itu dibayar dengan cicil dan semisalnya. Kalau seandainya dia tidak mampu, ya, maka di sini, ya, disuruh dicari orang yang bisa membeli, ya, karena rumah itu kalau dihancurkan akan hilang harta tersebut, ya, akan hilang harta tersebut. Tapi kalau tidak ada, ya, boleh Anda hancurkan rumah tersebut, Anda ambil yang bisa diambil, maka tidak mengapa. Ya, intinya hakim itu pertama kali kalau memenangkan lawan itu hakim menyuruh dia untuk membelinya. Ya, harusnya semacam itu di dalam syariat Islam. Tapi saya nggak tahu di Indonesia seperti apa. Kebijaksanaannya tidak paham, tapi di dalam Islam semacam itu. Kalau hakim memenangkan, maka disuruh hakim itu yang menang ini, karena itu sudah bangun rumah, disuruh dia beli rumahnya. Dan nanti hakim yang menentukan perkiraan rumah tersebut.
dan Anda tidak termasuk gosok. Kalau seandainya Anda kalah, maka Anda mengambil hak Anda. Dan biasanya yang menjual ini kadang-kadang duitnya sudah habis untuk pakai ulun. Ya biasanya demikian, ya bilangnya sudah habis dan ya, maka ini dia ya kalau dia tidak sengaja, tidak ada unsur dasar menipu, ya dia tidak berdosa, tapi wajib dia mengembalikan uang Anda. Wajib dia mengembalikan uang Anda. Dan kadang-kadang subhanallah ya, masalah berlapis sertifikat ini, kadang-kadang yang bisnis sertifikat berdahulu ini kadang-kadang juga sengaja juga. Sudah tahu rumahnya sudah tanahnya sudah ditukari orang, kemudian mulai orang itu membangun, ditunggu sama yang punya sertifikat bahari ini. Ya, sudah tuntung rumahnya hanya datang. Ya, ini nah, ini tanah ulun, ini sertifikatnya. Sertifikat ulun lebih lawas daripada sertifikat pian. Sengaja kadang-kadang dia ingin dibeli tanah itu dengan harga mahal. Ini juga tidak boleh, ini perbuatan zalim. Ya, ini juga tidak boleh dan hakim harus memutuskan. Kalau dia sengaja melakukan demikian, maka hakim itu mengambil kebijaksanaan. Maka di sini dia melakukan idza. Ya, dia melakukan mudarat terhadap orang ini. Maka ada keputusan hakim. Ya, tidak boleh juga orang ini mendapat mudarat karena dia tahu dari sejak awal bahwasanya rumah ini sudah dibangun dan orang itu salah beli sertifikat. Ya. Karena apalagi di tanah-tanah yang khususnya dulunya tidak berpenghuni, yaitu banyak sekali lapisannya, ya, karena RT-nya berganti, ya, camatnya berganti, lurahnya berganti, ya, maka ya kadang-kadang ini sudah dijual, datang lagi camat yang satu, dijual lagi ke yang lain dan semisalnya. Maka ini sering sekali terjadi. Maka ya kalau sudah tahu rumahnya sudah dibangun orang, cepat-cepat dia datang, ini tanah saya. Kalau disengaja membiarkan maka ini berdosa. Taib. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan rumah sewaan yang di dalamnya ada pohon yang berbuah? Apakah menjadi hak si penyewa atau hak pemilik rumah? Barakallahu fiik. Maka kalau dia menyewakan rumah, rumah sewaan, ya, yang disewakan rumah, maka yang dia nikmati adalah rumahnya saja. Sedangkan pohon itu ada tetap milik yang punya rumah, ya, kecuali dia mengizinkan. Karena Anda menyewa rumahnya, maka Anda pakai adalah rumahnya. Ya, adapun pohon ataupun kebun yang ada dekat rumah tersebut, maka itu milik yang punya. Ya, kecuali dia mengizinkan, maka tidak mengapa. Taib. Ustadz izin bertanya, saya membeli tanah di tempat teman saya, luasnya 1000 meter. Setelah jadi sertifikat ternyata luasnya menjadi 1000 meter lebihan. Ya, lebihan tanah lebihan tanah diakui sama pegawai kelurahan atau pegawai setempat. Saya pernah marah kalau saya mengembalikan tanah lain ke bapak, tapi ke teman saya yang menjual tanah. Ini maksudnya apa ya? Ustadz izin bertanya, saya membeli tanah di tempat tanah saya. Saya membeli tanah di tempat teman saya, luasnya 1000 meter. Setelah jadi sertifikat ternyata luasnya menjadi lebih 100 meter lebihan. Ya, jadi 1000 meter lebihannya 100 meter. Lebih tanah diakui sama pegawai kelurahan atau pegawai setempat. Saya pernah marah kalau saya mengembalikan tanah lain ke bapak, tapi ke teman saya yang menjual tanah. Oh, kelurahnya nggak mau. Taib. Pertama ya, kalau dia membeli tanah dengan 1000, ternyata tanahnya lebihan, ya, maka tanah itu adalah milik yang menjual. Milik yang menjual, maka tidak boleh dikembalikan kepada kelurahan. Kecuali dia menjualnya borongan. Ya, saya jual ya 1 borongan ini tanah ini. Ini berapa borongan ini? Kurang lebih luasnya 1000 meter misalnya. Ternyata lebih. Maka lebih ini milik pembeli. Karena asalnya dia menjualnya bentuknya borongan, ya. Maka itu milik pembeli. Tapi kalau seandainya dia menjualnya per meter dan dihargai tanah itu per meter,
Misalnya kan ada orang jual tanah ini, apa namanya, satu borongan. Ya tidak pakai per meter. Ada orang menjual tanah per meter. Maka kalau dia jual tanahnya per meter dan ternyata lebihan tanah tersebut, ya, maka lebihan itu adalah milik penjual. Harus dikembalikan kepada penjual, bukan milik pegawai kelurahan. Ya, ya bukan milik, tidak boleh, ya itu bukan milik pegawai kelurahan. Ya, maka itu harus dikembalikan kepada penjual. Tapi kalau akadnya itu dia belinya borongan, ya, kaplingan dan semisalnya, maka ternyata pas diukur sekalinya lebih, maka tidak ada masalah, tidak perlu dikembalikan. Karena dia akadnya adalah akad kaplingan, borongan, maka ini tidak mengapa kalau seandainya lebihan, ya semacam itu. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini saja yang perlu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.